Ada sesuatu dalam dirimu yang tak semua orang mampu pahami. Sebuah cahaya yang lahir bukan dari dunia ini. Kamu tidak mencarinya, tapi sejak awal, cahaya itu sudah menempel di jiwamu, membimbing langkahmu, menuntun arahmu, dan menuntutmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Namun yang seringkali tak kamu sadari adalah, tidak semua orang bisa menerima terang seindah itu. Ada jiwa-jiwa di sekelilingmu yang belum siap melihat seseorang yang berbeda, yang tetap tenang saat dunia berisik, yang tetap lembut saat disakiti, dan tetap berdoa saat diabaikan. Bagi mereka, ketenanganmu mengusik, kedamaianmu memancing rasa iri yang tak mereka pahami. Mereka iri bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena kamu bisa tetap utuh, bahkan saat segala sesuatu di sekelilingmu berantakan. Mereka mencoba menjatuhkanmu, bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu, yang mengingatkan mereka akan apa yang hilang dari diri mereka sendiri. Mereka iri pada ketenanganmu, pada keberanianmu, pada keyakinanmu kepada Tuhan yang tak pernah goyah, bahkan saat dunia memperlakukanmu tidak adil. Tapi kamu tahu, apa yang datang dari Tuhan tak bisa dicuri siapapun. Cahaya dalam dirimu bukan hasil dari sanjungan, tapi buah dari luka yang kamu sembuhkan dalam diam. Kamu pernah terluka begitu dalam, namun kamu memilih untuk tidak membalas. Kamu pernah dikhianati, tapi kamu memilih untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu tahu, hatimu terlalu berharga untuk dipenuhi kebencian. Dan disitulah letak kemuliaan dirimu. Kamu berbeda, bukan karena kamu ingin terlihat lebih tinggi, tapi karena kamu menolak untuk menjadi rendah hanya agar diterima oleh mereka yang kehilangan arah. Ada masa ketika kamu berjalan sendirian, tanpa teman, tanpa dukungan, hanya dengan keheningan dan doamu sendiri. Tapi saat itu juga, semesta mulai bekerja diam-diam untukmu. Mengatur ulang jalan, memindahkan orang, membuka pintu. Kamu mungkin tidak melihatnya saat itu, tapi semua sedang diarahkan agar cahaya dalam dirimu tumbuh lebih terang. Dan ketika waktunya tiba, mereka yang dulu menertawakanmu akan terdiam. Mereka akan menyadari bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan seseorang yang dilindungi oleh takdir Tuhan sendiri. Jangan pernah takut berjalan sendirian, karena jalan kesunyian seringkali adalah jalan yang disediakan hanya untuk jiwa-jiwa terpilih. Jiwa yang tak mengejar dunia, tapi dituntun untuk membawa makna. Dunia ini akan selalu menguji cahaya, akan selalu ada tangan yang mencoba memadamkannya, lidah yang mencoba menjelekkan, dan mata yang iri karena tak bisa bersinar sepertimu. Tapi, kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk membawa keseimbangan. Kamu adalah bukti hidup bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari pujian manusia, tapi dari keteguhan hati yang tetap berpihak pada cahaya. Bahkan saat dunia memilih kegelapan. Maka, jangan takut dengan tatapan iri. Jangan risau dengan ucapan yang merendahkanmu. Mereka hanya sedang berjuang melawan bayangan diri mereka sendiri. Dan Anda sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi seperti mereka. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan lagi jiwa yang sama seperti dulu. Luka-lukamu telah menjadi sayap. Kesepianmu berubah menjadi kekuatan, dan setiap air mata yang dulu kamu jatuhkan telah berubah menjadi cahaya yang kini menyelimuti langkahmu. Mereka iri bukan karena kamu berbeda, tapi karena kamu tetap berdiri setelah badai yang seharusnya menjatuhkanmu. Kamu tetap damai saat mereka memilih marah. Kamu tetap sabar saat mereka membenci. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak semua orang mampu raih, karena sejatinya kemenangan terbesar bukan ketika kamu membalas, tapi ketika kamu tidak perlu lagi membalas. Saat kamu bisa melihat mereka yang dulu meremehkanmu, tanpa dendam di hati, itulah bukti bahwa kamu sudah naik kelas. Bahwa kamu sudah menjadi versi dirimu yang lebih tinggi dari rasa sakit itu sendiri. Ingatlah, ketika Tuhan ingin meninggikan seseorang, Dia tidak langsung menaruhnya di tempat tinggi. Dia biarkan orang itu diremehkan dulu, dijatuhkan, disalahpahami, diabaikan. Karena hanya melalui kehancuran, seseorang belajar membangun dirinya dengan fondasi yang tak tergoyahkan. Dan kamu adalah jiwa itu. Jiwa yang ditempa bukan oleh pujian,
tapi oleh kesabaran dan keikhlasan. Itulah sebabnya sekarang, setiap langkahmu mengandung getaran yang berbeda. Ada sesuatu dalam tatapanmu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Ketenangan, keyakinan, cahaya. Dan itulah yang membuat mereka iri. Mereka ingin apa yang kamu miliki, tapi mereka tidak ingin melalui apa yang kamu jalani. Mereka ingin hasilnya, tapi tidak siap menjalani prosesnya. Sedangkan kamu telah melalui semua itu dengan luka, air mata, doa, dan iman yang tidak pernah kamu lepaskan. Maka sekarang, berdirilah dengan bangga, bukan dalam kesombongan, tapi dalam kesadaran bahwa kamu telah menjadi pribadi yang Tuhan bentuk melalui ujian yang tidak semua orang mampu tanggung. Jangan padamkan cahayamu hanya karena silau di mata orang lain. Kamu tidak hidup untuk membuat semua orang nyaman. Kamu hidup untuk menjadi dirimu sepenuhnya, utuh, terang, dan apa adanya. Bangkitnya cahaya. Pernahkah kamu bertanya mengapa setelah semua kesabaran dan ketulusanmu, dunia tetap seolah menentangmu? Kamu berbuat baik tapi dibalas dengan curiga. Kamu menolong tapi dibalas dengan pengkhianatan. Kamu diam tapi mereka tetap membicarakanmu. Itu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang melewati tahap terakhir sebelum Tuhan meninggikanmu. Sebelum kemuliaan datang, selalu ada masa ketika kamu harus menanggung rasa sakit yang nyaris tak tertahankan. Karena hanya jiwa yang kuat menahan luka yang pantas menerima cahaya yang besar. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena hatimu tahan menghadapi badai tanpa kehilangan kasih. Mereka iri, karena mereka melihat kamu tumbuh di tengah badai yang seharusnya mematahkanmu. Mereka iri karena kamu tidak membalas keburukan dengan kebencian, tapi menjadikannya bahan bakar untuk mendekat lebih dalam kepada Tuhan. Mereka iri karena setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, semesta justru menaikkanmu. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, bahwa hidupmu dilindungi oleh tangan yang tak terlihat. Setiap kali kamu tersakiti, tangan itu mengangkatmu sedikit lebih tinggi. Setiap kali kamu disingkirkan, tangan itu justru memindahkanmu ke tempat yang lebih layak. Dan setiap kali kamu direndahkan, tangan itu mencatat di surga. Inilah saatnya aku meninggikan dia, karena Tuhan tidak tidur. Dia melihat semua air mata yang kamu sembunyikan. Di dalam doa, dia mendengar setiap kalimat yang kamu tahan agar tidak keluar sebagai amarah. Dia tahu kapan saatnya menukar sakitmu dengan keindahan dan kesepianmu dengan kemuliaan. Orang yang dulu menertawakanmu akan datang dan bertanya bagaimana kamu bisa sekuat itu. Orang yang dulu menutup pintu akan mencari jalan agar bisa mendekat lagi. Dan saat itu terjadi, jangan sombong. Tersenyumlah dengan tenang karena kamu tahu, kamu tidak pernah menang karena kekuatanmu tapi karena Tuhan menepati janjinya. Setiap luka yang dulu kamu sembunyikan, kini berubah menjadi cahaya yang memancar dari dalam dirimu. Itu sebabnya kehadiranmu kini membawa ketenangan. Orang merasakan auramu berbeda. Tanpa sadar, mereka menghormatimu bukan karena kamu meminta, tapi karena jiwa mereka mengenali sesuatu yang lebih tinggi dalam dirimu. Kamu telah menjadi pantulan kemuliaan Tuhan dalam bentuk manusia. Namun, ingatlah, kemuliaan bukan berarti kamu takkan diuji lagi. Justru setelah kamu naik lebih tinggi, ujian datang lebih halus, kesombongan, kepuasan diri, dan rasa ingin diakui. Karena musuh terbesar seorang jiwa yang telah dimuliakan bukan lagi kebencian orang lain, tapi rasa sombong yang perlahan tumbuh tanpa terasa. Maka tetaplah rendah hati. Tetaplah menjadi tanah yang subur, agar cahaya yang kamu bawa bisa menumbuhkan kehidupan di sekelilingmu. Jadilah seperti matahari yang tak pernah meminta terima kasih, tapi terus memberi terang bagi siapapun yang hidup di bawahnya. Karena itulah hakikat kemuliaan sejati, memberi tanpa pamrih, menolong tanpa ingin dikenal, dan mengampuni tanpa perlu alasan. Kamu telah membuktikan bahwa kebencian tak mampu mengalahkan kasih. Kamu telah menunjukkan bahwa diam bisa lebih kuat dari ribuan kata. Sekarang, lihatlah sekelilingmu, mereka yang dulu menyepelekanmu mulai menyadari sesuatu, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang berjalan bersama cahaya Tuhannya sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin kamu tetap tersenyum setelah semua yang kamu alami, dan di sanalah letak rahasiamu. Karena kamu tidak bersandar pada dunia, kamu bersandar pada Tuhan.
Saat dunia menjauh, kamu mendekat. Saat mereka membenci, kamu mendoakan. Saat mereka mengabaikan, kamu tetap berbuat baik. Hingga akhirnya, cahaya dalam dirimu tumbuh begitu kuat, hingga tak ada kegelapan yang mampu menahannya lagi. Sekarang, bahkan keheninganmu berbicara. Setiap langkahmu memancarkan pesan. Aku pernah dihina, tapi kini aku dimuliakan. Dan bagi mereka yang iri, Tuhan sedang mengajari sesuatu melalui hidupmu, bahwa tidak ada gunanya mencoba memadamkan cahaya yang berasal dari tangannya sendiri. Maka jangan simpan dendam, jadikan setiap kenangan pahit sebagai doa. Jadikan setiap kata yang melukai sebagai bahan bakar untuk terus tumbuh. Karena kemuliaan tidak datang dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk tetap menjadi baik meski dunia mengajarkan sebaliknya. Kamu bukan hanya bangkit, kamu lahir kembali. Dari luka menjadi kekuatan, dari kehilangan menjadi kebijaksanaan, dari keterpurukan menjadi kemuliaan, dan sekarang jiwamu bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Itulah mengapa tidak semua orang bisa mengikutimu lagi. Sebagian akan menjauh, sebagian akan iri, tapi sebagian kecil akan datang, bukan untuk bersaing, tapi untuk belajar darimu. Karena cahaya sejati tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tapi juga menginspirasi jiwa lain untuk bersinar. Jadi teruslah berjalan, dengan langkah yang tenang, dengan hati yang bersih, dan dengan kesadaran bahwa setiap ujian hanyalah tahap sebelum Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepadamu. Jangan takut pada pandangan iri-iri, hanyalah pengakuan diam-diam bahwa kamu telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Dan jika kamu pernah ragu, tatap langit malam. Di sana, jutaan bintang bersinar tanpa saling bersaing, masing-masing hanya melakukan tugasnya. Menjadi terang di tempatnya, begitulah seharusnya kamu bersinar tanpa perlu menutupi yang lain, karena siapapun yang mencoba menutupi cahayamu akan menyadari bahwa terang dari Tuhan tidak bisa ditahan oleh tangan manusia. Waktu Tuhan selalu tepat. Ada masa dalam hidupmu ketika semuanya terasa hancur. Doa seolah tidak didengar, usaha seolah tidak dihargai, dan kehadiranmu seolah tidak dibutuhkan. Kamu main badar senyum, tapi hatimu lelah. Kamu berpura-pura kuat. Padahal dalam diam kamu hampir menyerah. Saat itu kamu tidak tahu bahwa Tuhan sedang menulis ulang kisahmu. Bahwa setiap kehilangan, setiap pengkhianatan, setiap air mata yang kamu tahan, semuanya sedang diarahkan agar kamu tumbuh, bukan hancur. Tuhan tidak pernah mengabaikanmu. Ia hanya sedang menyembunyikanmu. Menyembunyikanmu dari pandangan yang salah, dari lingkungan yang tidak lagi sejalan, dari orang-orang yang tidak pantas berada di bab berikutnya dalam hidupmu. Karena ada kemuliaan yang tidak bisa kamu terima. Selama kamu masih terikat pada apa yang seharusnya kamu lepaskan, maka satu persatu Tuhan melepaskannya. Orang-orang yang kamu kira akan selalu ada, perlahan menjauh. Situasi yang dulu kamu anggap aman, tiba-tiba berubah tanpa peringatan. Saat itu kamu merasa kehilangan. Tapi sekarang, jika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar. Semua itu bukan hukuman, itu penyelamatan. Tuhan tahu kamu tidak akan melepaskan sesuatu yang kamu cintai. Jadi dia biarkan sesuatu itu melepaskanmu. Dia tahu kamu tidak akan berani pergi dari tempat yang salah. Jadi dia buat tempat itu tak lagi nyaman untukmu. Karena jika kamu tetap di sana, kamu tidak akan pernah menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan ketika kamu akhirnya pasrah, saat kamu berhenti berjuang untuk hal yang seharusnya sudah kamu lepaskan, disitulah keajaiban dimulai. Kamu mulai melihat terang kecil di ujung jalan. Orang baru datang, bukan untuk mengambil tapi untuk memberi. Pintu baru terbuka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena waktunya memang sudah tiba. Tuhan menepati janjinya dengan cara yang indah dan tak terduga. Semua yang dulu hilang, kini tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Semua yang dulu melukaimu, kini menjadi alasan kamu lebih bijak. Kamu bukan lagi korban dari masa lalu. Kamu adalah bukti hidup bahwa kesakitan pun bisa melahirkan keindahan. Mereka yang dulu iri kini terdiam. Mereka yang dulu menertawakanmu mulai menyadari bahwa kamu tidak butuh pembelaan apapun. Hidupmu sendiri telah menjadi jawaban atas semua keraguan. Karena tanpa kamu sadari, setiap luka yang kamu lalui telah membentukmu menjadi cermin dari kekuatan Tuhan. Sekarang caramu berbicara berbeda. Caramu berjalan berbeda. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap kebencian, kamu merespons dengan kasih. Kamu tidak lagi mencari pengakuan, karena kamu tahu siapa yang mengutusmu. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu sudah belajar bahwa yang ditakdirkan untukmu
tidak akan pernah pergi tanpa alasan ilahi. Di fase ini kemuliaanmu mulai nyata, bukan dalam bentuk kemewahan, tapi dalam kedamaian yang tidak bisa dibeli siapapun. Kamu tidak lagi terikat oleh dunia. Kamu telah menjadi saksi hidup bahwa ketenangan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang berdamai dengan dirinya sendiri. Orang melihatmu dan berkata, dia berubah. Kamu tidak berubah, kamu kembali menjadi dirimu yang sejati. Jiwa yang dulu tenggelam di antara harapan orang lain, kini kembali memancarkan cahaya ilahinya. Dan di titik ini mereka yang iri semakin gelisah. Karena semakin mereka mencoba menyaingi, semakin jauh jarak mereka denganmu. Bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena kamu sudah berada di frekuensi yang berbeda. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Kamu hidup untuk melayani makna, untuk menjadi saluran cahaya bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Setiap kata yang keluar dari mulutmu kini membawa energi. Setiap langkahmu menjadi doa yang bergerak. Kamu berbicara lembut, tapi hatimu kuat. Kamu berjalan perlahan, tapi setiap langkahmu mengubah arah takdirmu. Itulah mengapa orang-orang yang masih dikuasai ego merasa tidak nyaman di dekatmu, karena energimu mengingatkan mereka akan siapa mereka sebenarnya, jiwa yang juga pernah bersinar, tapi kini terjebak dalam iri dan kebencian. Maka jangan pernah benci mereka. Kamu tidak tahu
Mungkin justru melalui cahaya dalam dirimu, Tuhan sedang mencoba menyembuhkan mereka juga. Mungkin kamu adalah doa yang Tuhan kirim untuk orang yang pernah menyakitimu. Dan jika itu benar, bukankah itu bentuk kemuliaan yang paling tinggi? Karena sejatinya, kemuliaan bukan ketika kamu berdiri di atas orang lain, tapi ketika kamu bisa menunduk dan berkata, "Aku pernah berada di bawah dan Tuhan yang mengangkatku." Itulah kemuliaan sejati. Dan mereka yang iri akan belajar pelan-pelan. Karena cahaya tidak pernah berteriak, tapi keberadaannya cukup untuk mengubah gelap. Sekarang lihatlah sekelilingmu. Kamu telah menjadi bukti bahwa tidak ada yang sia-sia dalam rencana Tuhan. Semua rasa sakit, semua kehilangan, semua penantian, semuanya membawa kamu ke tempat ini. Tempat di mana kamu tidak lagi butuh pembenaran, karena kamu sudah menjadi pembuktian itu sendiri. Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Dia hanya menunggu sampai kamu siap untuk menerimanya. Dan sekarang, kamu sudah siap. Cahaya dalam dirimu telah tumbuh, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menerangi jalan bagi jiwa-jiwa yang masih mencari arah. Karena begitulah caranya Tuhan bekerja. Dia mengubah orang yang pernah disakiti menjadi penyembuh, orang yang pernah diremehkan menjadi panutan, dan orang yang pernah direndahkan menjadi bukti hidup dari kuasanya. Cahaya yang tidak pernah padam. Ada masa dalam hidup di mana kamu tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Kamu berhenti memaksa orang memahami perjuanganmu. Kamu berhenti meyakinkan dunia bahwa niatmu tulus. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah mengerti, tidak semua orang diciptakan untuk memahami jalanmu. Ada yang hanya ditugaskan untuk datang dan mengujimu. Ada yang hadir untuk melukaimu, dan ada yang sekadar lewat untuk menunjukkan arah yang salah, agar kamu belajar menemukan jalan yang benar. Dulu kamu menyesali semuanya. Sekarang kamu bersyukur, karena tanpa rasa sakit itu, kamu tidak akan pernah menemukan siapa dirimu sebenarnya. Mereka dulu iri pada kemuliaanmu, tapi kini kamu sadar, bukan kemuliaanmu yang membuat mereka iri, melainkan kedamaian yang tidak bisa mereka temukan di dalam diri mereka sendiri. Mereka mencari kebahagiaan di luar, sementara kamu menemukannya di dalam. Mereka berlomba menunjukkan cahaya, sementara kamu belajar menjadi sumbernya. Dan di sanalah perbedaanmu bersinar paling jelas. Kamu tidak lagi terikat pada pengakuan, kamu tidak lagi mengejar pembuktian. Kamu hanya ingin tenang, tenang dalam diam, tenang dalam doa, tenang dalam keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai waktu yang sempurna. Sekarang kamu paham bahwa kemuliaan sejati bukanlah ketika orang lain bertepuk tangan, tapi ketika hatimu mampu tetap teduh. Meski dunia di sekitarmu berguncang, kamu belajar bahwa tidak perlu membalas luka dengan luka, karena cahaya tidak pernah berdebat dengan gelap, ia hanya bersinar. Dan begitulah kini kamu hidup, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi haus pengakuan, tapi perlahan dan penuh kesadaran. Kamu tidak ingin menang, kamu hanya ingin damai, karena kamu sudah merasakan semuanya. Pahitnya diremehkan, pedihnya ditinggalkan, dan indahnya diangkat tanpa kamu harus meminta. Maka ketika mereka datang lagi, dengan wajah yang dulu menertawakanmu, kamu tidak lagi marah. Kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu, mereka pun sedang melalui perjalanan mereka sendiri. Mungkin saat ini mereka masih di fase gelap, tapi suatu hari nanti, mereka pun akan belajar apa itu cahaya. Dan kamu yang pernah mereka rendahkan, kini menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih waktu, bahwa setiap keterlambatan adalah bentuk perlindungan, bahwa setiap penolakan adalah tanda arah baru, bahwa setiap kesendirian adalah ruang untuk membangun kekuatan yang tidak bisa direnggut siapapun. Lalu kamu sadar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia menunggu dalam iman. Kamu menunggu, kamu berdoa, kamu berjalan dengan sabar, dan saat waktunya tiba, segala sesuatu yang dulu kamu pertanyakan berubah menjadi jawaban yang sempurna. Sekarang kamu mengerti makna sesungguhnya dari kata kemuliaan. Bukan tentang tahta, bukan tentang nama, tapi tentang jiwa yang pulang ke sumbernya dalam damai. Kamu tidak lagi ingin lebih tinggi. Kamu hanya ingin lebih dalam mengenal Tuhan, lebih dalam mencintai diri sendiri, lebih dalam memaknai hidup. Mereka yang dulu iri padamu kini mulai berubah. Ada yang diam-diam mengagumimu, ada yang perlahan mengikutimu, bahkan ada yang akhirnya datang memintamu menunjukkan jalan. Dan kamu tidak menolak siapapun, karena kamu tahu, kamu pernah berada di tempat mereka berdiri, di persimpangan antara luka dan harapan. Maka kamu peluk mereka, bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu sudah belajar. Setiap jiwa berhak diberi kesempatan untuk kembali.
Dan di akhir semuanya, kamu tidak menyesali apapun lagi. Kamu menatap langit malam, menghembuskan napas, dan berbisik pelan dalam hati. Ternyata semua yang pernah menyakitiku adalah bagian dari doa yang pernah kuucapkan. Karena kamu pernah meminta kekuatan, Tuhan memberimu ujian. Kamu pernah meminta kedewasaan, Tuhan memberimu kehilangan. Kamu pernah meminta kedamaian, Tuhan memberimu kesepian. Semua doa itu dijawab, hanya saja dalam bentuk yang tidak kamu duga. Kini kamu tidak lagi bertanya, mengapa mereka iri padaku? Karena kamu tahu, kemuliaanmu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dibagikan. Kamu tidak lagi ingin mereka jatuh, kamu ingin mereka juga bangkit. Karena ketika semua cahaya bersatu, dunia menjadi tempat yang lebih hangat. Jadi teruslah berjalan dengan hati yang bersih. Jangan balas kebencian dengan yang paling bercahaya bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak berdoa dalam diam. Dan kamu adalah doa itu. Kamu adalah bukti bahwa kemuliaan tidak perlu diumumkan, cukup dijalani dengan cinta. Maka ketika seseorang berkata, mereka iri dengan kemuliaan dirimu, tersenyumlah lembut, dan balas dalam hati, mereka tidak iri padaku. Mereka hanya belum menemukan damai yang aku temukan. Lalu berjalanlah lagi, dengan langkah ringan, dengan hati yang bersih, dengan doa yang terus bergetar lembut di dalam dirimu, karena Tuhan masih menulis kisahmu, dan bab selanjutnya akan lebih indah dari apapun yang sudah berlalu. Akhir bukanlah akhir, ini hanya awal dari kemuliaan yang sesungguhnya.